Di waktu sekolah pun pelajaran Islam, saya tuh harus ngikut karena harus ambil nilai kan. Jadi saya jadi suka gitu. Dan kebetulan teman-teman saya pun banyak juga orang Islam. Tidak lama kemudian saya pun dapat mama angkat pun orang Islam. Masya Allah. Almarhum bapak tuh lah selalu ngomong kan, asal kamu tahu masuk Islam itu jangan asal masuk. Yang penting kamu tuh mau ikut ajaran Islam, terutama sholat, ngaji. Pokoknya tak ada rasa penyesalan tuh tidak ada. Ya dalam artinya tidak kaya dari harta, tapi kaya dari sisi lain. Dari sisi lain. Kan katanya Islam tuh indah, tapi nyatanya memang saya sesudah masuk Islam nih dengan adanya kebersamaan kayak gini nih, nyata memang oh Islam ini indah rupanya. Walaupun susah, sulit, memang sangat sulit sih kayaknya kan. Nyatanya saya belajar pun kayak gitu, memang sulit, susah. Kalau memang itu kan diingat-ingat tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, masa bulan pun tidak bahkan bisa kayak gitu bahkan. Tapi setelah saya bisa tuh, waduh kayak gimana kayak gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya Lim Cuina. Sekarang saya berada di salah satu rumah saudara kita yang berasal dari daerah Seluas yang bersahadat pada tahun 2000. Kita ingin mengupas dan ingin bertanya tentang hidayah beliau untuk memeluk Islam. Kak, namanya siapa? Nama saya Yuliana. Yuliana. Berasal dari? Saya dari Kabupaten Bengkayang, Seluas. Tahun berapa kakak masuk Islam? Tahun 2000. Itu karena hidayah atau karena kakak memang mau nikah itu? Gimana ya, karena dari sekolah tuh, saya tuh kan dulu kan asalnya tuh kan GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Saya diam di Sungai Dalam waktu itu, numpang dengan orang sekolah kan, orang Batak. Tapi saya sekolahnya tuh di sekolah Islam. Jadi pas di waktu sekolah pun pelajaran Islam, saya tuh harus ngikut karena harus ambil nilai kan. Jadi itulah, jadi saya jadi suka gitu. Dan kebetulan teman-teman saya pun banyak juga orang Islam. Tidak lama kemudian saya pun dapat mama angkat pun orang Islam. Masya Allah. Kebetulan saya pun kayaknya udah nampak titik jodoh saya di situ. Jadi mama angkat saya bilang, bagus, sarankan kamu masuk Islam aja, mau ndak? Tanya dulu orang tuamu. Orang tua saya pun tidak keberatan lah, selama tidak menyakitkan kita kayak gitu. Asal kakak di daerah Seluas itu perkampungan atau? Kampung. Kecamatan tuh, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Dari Pontianak tuh arahnya kemana kak? Dari Keseluasan ke Jagoy, bisa tembus ke Aruk. Ke perbatasan Malaysia berarti ya? Memang kami situ, udah dekat situ. Rumah saya tepi jalan, jadi bis boleh pun tepi jalan kayak gitu. Nggak masuk ke dalam. Memang lokasi ramai gitu ya. Kenapa kakak waktu sekolah tuh lalu bisa ngikut ke orang gitu? Iya, karena tahulah kita di kampung kan, pekerjaan cuman bertani kayak gitu. Jadi kebetulan waktu itu bapak yang mengangkat saya itu, dia ada di kayak suatu organisasi apa tuh, pemukiman baru orang tuh, transmigrasi. Gitu ya? Dia ngurus itu. Kebetulan bapak waktu itu kan salah satu dusun di situ, ketua adat di situ. Jadi kenalah dengan bapak tuh. Jadi orang tuh nanya, ada enggak Pak anak, saya mau cari anak asuh, dia bilang kan. Jadi saya sekolahkan, anggap kayak anak sendiri, dia bilang. Kebetulan ada, anak saya pun ada, bapak bilang kan. Baru tamat SD tahun ini. Itulah, gue tanya-tanya bapak, ya kita kan pengen kan, Pontianak, saya pengen nggak kan, gimana sih Pontianak nih kayak gitu kan. Selama itu hanya mendengar ya barangkali Pontianak gitu ya. Waktu itu saya baru umur 11 tahun. Itulah saya kesini dari umur 11 tahun tuh. Setelah melihat Pontianak tuh gimana rasanya kak? Oh kayak gini rupanya kota gitu. Kita kan di kampung terus kan. Pengennya kayak gitu, kalau bisa nantinya menetap di sini lah kayak gitu bahkan. Langsung punya tekad gitu. Pengen kayak gitu. Akhirnya kakak sekolah sampai ke tamat kelas 3 SMP saya. Oh, kenapa enggak melanjutkan tuh kak? Ya mungkin itulah tadi itu karena orang yang saya tinggal tuh kan. Saya pindah dari situ karena dia pun udah mau pindah tempat kan. Saya tinggal dengan mama angkat saya tuh janda. Jadi pun enggak ada penghasilan kayak gitu kan. Rumah pun ngontrak juga. Jadi kayaknya tuh susah lah pokoknya kehidupan kan. Jadi situ saya terpikir, oh kasihan juga mama saya ini, saya bilang kayak itu kan. Ya udahlah, saya bilang mungkin sampai sini aja lah saya bisa. Dia sih dukung sih kalau kamu mau sekolah aja, dibilang kan. Mama bisa kan tukang urut. Mama angkat saya tukang urut. Nanti dibilang kan nanti kalau hasil urut nanti bisa kita sisihkan untuk biaya sekolahmu. Kebetulan waktu itu saya sekolah SMP itu dari kelas 1 sampai selesai itu saya ada beasiswa. Jadi kenapa kakak enggak
lanjutkan lagi gitu, coba lagi dengan beasiswa itu gitu kan. Karena beasiswa itu kan udah selesai kalau dari SMP, belum tahunya Cukup nanti sampai kalau ke SMA. SMA-nya dapat enggak gitu Pak. Setelah dari situ berapa lama tuh di umur berapa kakak ketemu sama jodohnya? Saya ketemu sama abang tuh ya di umur 15 tuh lah. Dari umur 14 tuh lah saya masih sekolah di situ kan. Dia tuh di tepi sungai, saya di belakang, kontak di belakangnya, rumah dia tuh di tepi sungainya gitu. Proses kakak masuk Islam tuh caranya Jadi bagaimana tuh? kayak gitulah, mama angkat saya tuh kan bilang kan bagus kamu masuk Islam ya, dia bilang kayak gini kan. Tanya dulu orang tuamu, saya bilang orang tua saya sih kayaknya enggak keberatan lah selagi kayak gimana ya, enggak nyakitkan kita gitu Pak. Apalah arti sebuah agama, dia bilang sama aja toh tujuannya pun untuk kebaikan, dia bilang kan bukan berarti kalau kita pindah agama kita putus hubungan dengan orang tua kan. Betul, Kan enggak. Nah, orang tua saya bilang gitu. Yang penting kamu tuh tahu, jangan kamu asal-asal masuk Islam. Satu, almarhum bapak tuh lah selalu ngomong kan, asal kamu tahu masuk Islam itu jangan asal masuk. Yang penting kamu tuh mau ikut ajaran Islam, terutama sholat, ngaji. Bapak bilang kayak gitu kan. Bapak sih nggak tahu sih, dia bilang kan cuman mengingatkan ya, kata bapak, jangan asal-asal Islam KTP, nah, kayak gitu pesan bapak tuh. Jadi ya udahlah, jadi saya dimasukkan Islam. Kalau bapak tuh masih penganut ajaran Kalau orang tua saya asli Kristen. masih Kristen, tapi alhamdulillah pendapatnya tuh ke anak yang memang memilih untuk beda agama, pendapatnya memang benar-benar bagus gitu ya. Itulah dia bilang, gitu. itulah dia ngomong, kau bawa anak saya masuk Islam enggak apa-apa, dia bilang. Yang penting jangan nyakitkan. Kalau kau sempat nyakitkan gimana caranya pun bapak cari kamu nih. Ya gitu, istilahnya orang tua dengan anak kan pasti. Nggak mungkin anak mau anaknya susah. Gitu. Kalau masalah materi, bapak bilang kita mau cari orang kaya, kami pun orang susah. Bapak bilang kayak gitu kan. Yang penting kalian tuh baik aja lah, itulah. Setelah kakak masuk Islam nih ya, ada enggak kira-kira cobaan atau ujian yang kakak jalani gitu? Ada sih Kak, terutama di ekonomi kita berkeluarga nih kan. Itu udah pasti ya. Nah, suaminya kerja di mana Kak? Suami tuh ya ada orang nyuruh ya, kerjalah Kak. Di bidang apa tuh maksudnya? Nukang. Ada orang minta betulkan pintu, bikin rumah atau lantai kah apa kayak itulah. Bangunan lah gitu bangunan lah. Pun enggak jarang juga karena nganggur, berbulan-bulan pun nganggur gitu Bang. Anaknya berapa Kak? 4. Itu yang besarnya umur berapa? Yang besar umur 24. Udah hampir punya menantu nih. Hampir sih, cuman belum kayaknya. Yang kecil? Yang kecil tadi itu umur 1 tahun. Karena mamanya masih muda nih ya. Jadi biar masih bisa punya anak kecil. Gini sih, sebenarnya kita sih enggak program. Cuma Allah ya masih percaya kan. Nah, ya gimana lah, alhamdulillah. Berarti dia ngasih percaya sama kita, ngasih rezeki kan. Mungkin rezeki saya dari anak. Nah, itulah. Kakak udah bisa sholat sendiri? Alhamdulillah. Walaupun gimana mungkin tidak sesempurna punya punya orang kayak gitulah. Yang penting ya istilahnya kan kita punya karena kita pun pengen mau belajar gitu kan, mau gitu Bang. Kalau ngaji pun alhamdulillah walaupun tidak sederas orang itu mungkin masih banyak tuh masih pasti salah lah, pasti ada yang salah lah. Tapi kan istilahnya kakak punya kemauan nih untuk belajar. Karena saya pun niat saya dulu tuh saya udah masuk Islam tuh saya pun di mana ya ada guru ngaji ya, oh dicoba di sini. Kalau saya bilang saya coba, terutama lah Kak Desi itu kan, coba kok di sini. Nah saya ambil guru ngaji itu pernah di rumah juga berapa bulan. Udah itu mungkin anak kan saya pindah lagi pengen karena guru itu udah enggak ngajar lagi kan. Saya pergi ke rumah orang tuh belajar kayak gitu. Cari guru lah ya, cari ilmu sendiri lah nih gitu ya. Walaupun ya enggak itu-itunya serutin-rutin, maklum lah kita ibu rumah tangga kan, enggak rutin lah tiap hari harus ngaji enggak lah. Kadang ada juga enggak sempat kan, apalagi udah ngurusan anak. Sekolah apa kan enggak, kadang-kadang sibuk rumah tangga tuh enggak habis-habis lah. Kalau aktivitas kakak sehari-hari nih? Enggak sih. Cuman memang rumah tangga lah gitu ya. Enggak ada misalnya kadang pernah sih dulu tuh kan dari sini kan maklum lah di kampung sana kan. Kalau ada dari sana pesan, "Oh Yuli belikan saya ini." Nanti saya bilang harganya memang kalau memang 10.000 ya saya bilang 10.000. Nanti mereka pandai ngasih 20 kayak gitu. Ada yang ngasih 15 kayak gitu. Ada lah. Sampai sekarang pun masih kalau ada pesanan kok mau Natalan apa tuh kan, ada saudara-saudara di sana lah. Di kampung maksudnya. Jadi dari kampung pesan minta dibelikan ke Pontianak gitu. Ibaratnya kita bilangkan jualan ya sesuai pesanan gitu. Seperti bahasa keren sekarang lah, dibilang just tip lah gitu ya. Kayak gitulah modelnya. Ya alhamdulillah lah kan. Iyalah. Berarti kan dalam hal dan situasi seperti itu, kalau ada pesanan untuk pulang kampung misalnya pada saat Natal atau hari raya apa gitu kan. Istilahnya kalau untuk ini cukuplah untuk ongkos pulang nanti. Betul. Kayak gitu. Itu maksud saya tuh. Berarti udah lepas lah daripada ongkos. Enggak untung besar pun karena kan sekarang kan ongkos kan udah naik kan. Iya. Cukuplah perginya kita ongkos sendiri
balik-baliknya pakai itulah dah. Berarti kan alhamdulillah, Alhamdulillah, biarpun di dalam rumah, tapi kakak ini masih punya jiwa bisnis gitu kan, masih punya jiwa Yalah, kalau bisnis kita yang mau belum keluar kan mungkin terkembangkan. satu kita nih keterbatasan tempat kalau mau di luar kan, biaya juga Kak. Kalau itu kalau benar-benar kita mau ngambil bisnis itu istilahnya kan butuh biaya banyak tuh. Iya. Jadi ya udahlah, enggak usah lah, daripada utang sana utang sini kan. Betul. Kalau ngutang sana ngutang sini dalam situasi bisnis seperti itu terkadang belum tentu untungnya udah malah ketimpa utang. Yang ada kita terlilit utang. Iya, kayak betul. gitu. Udah berapa lama kakak enggak pernah pulang kampung? Saya sih alhamdulillah kalau untuk sekarang nih, apalagi kemarin-kemarin kan bapak sakit kan, sekarang sudah bapak udah enggak ada. Sering sih kemarin-kemarin tuh, kalau baru-baru saya menikah dulu, pernah saya 2 tahun, setahun enggak pulang. Karena kebetulan di sini dulu mertua saya sakit. Tapi setelah itu kan, kita kan udah ada di zaman HP kan. Iya. Jadi tahu mama bilang pulanglah dulu ini sebentar, saya pulang. Alhamdulillah lah, masih lah komunikasi dengan keluarga tuh masih. Saudaranya berapa kak? Saya 6 bersaudara. Selain kakak ada yang lain masuk Islam? Enggak. Kalau sepupu ada, sepupu sebelah bapak. Itu saudara yang lain ditinggal di kampung atau juga ada di Pontianak gitu? Adik saya yang satu di Samalantan. Kalau kakak saya di negeri jiran sana, suaminya di sana. Samalantan tuh daerah Dari Karangan sini tembus, dari Singkawang bisa. Iya. Oh, ada juga yang di Malaysia gitu. Nikah atau kerja tuh? Nikah sana. Nikah di sana. Itu ada juga yang di kampung, abang sama adik saya. Kami 6 bersaudara. Itu pendapat mereka waktu kakak mau memilih ke Islam? Dukung sih. Jadi setiap saya pulang tuh gimana gitu. Mendukungnya tuh dari arti kata tuh, oh ini enggak boleh, ini enggak boleh, karena kan udah beda gini-gini. Terutama bapak saya lah kuat mendukung istilah dengan orang tua saya gitu. Dengan mama kayak gitu. Memang punya orang tua yang memang Dari segi, terutama dari segi, maaf lah ya, makanan. Sampai sekarang tuh ada enggak tuh yang kira-kira misal dari mereka tuh berpendapat bagus ya kau masuk Islam ya, atau pendapatnya gimana gitu? Ada juga dari awal-awalnya sih, ada sih, pasti ada lah orang komen gitu ya, yang terutama sebelah keluarga bapak gitu, oh ngapalah harus gini-gini, nanti kan jauh dengan orang tua. Jadi kata bapak saya, enggak apa-apa lah, kalau memang itu jalan dia, kata bapak kan enggak masalah lah. Bapak bilang yang penting dia senang, bahagia aja bapak kan. Tapi seiring berjalannya waktu kan, saya kan enggak pernah lupa dengan orang tua kan. Istilahnya kalau saya pulang tuh biar bawa, ibarat kata bahasa orang Pontianak, ikan asin 1/2 kilo pun saya bawa untuk oleh-oleh, kayak gitu bahkan. Jadi itulah, dengan gitu mereka ngelihat kan, oh anak bapak ini walaupun udah masuk Islam tapi enggak ninggalkan orang tua, kayak gitu, masih ingat dengan saudara. Dia bilang enggak sombong. Apa sih yang nak kita sombongkan, sama aja kan. Cuman yang bedanya kan, saya enggak kayak dulu saya ke gereja, sekarang kok sepulang kan saya enggak lagi kayak gitu, Itu aja bedanya sih. Dan memang dari ajaran Islam sekalipun memang mengharuskan anak walaupun beda agama, beda keyakinan, tapi dengan orang tua kan udah pasti enggak putus silaturahmi dengan saudara, kan enggak putus silaturahmi kan, wajib keadaan orang tua apapun, sakit, terutama kalau orang tua sakitnya gitu kan, harus pulang kan. Walaupun kita enggak ngerawat seutuhnya, karena mikir juga keluarga di sini kan. Kita lama-lama di sana pun kalau bapak tuh, udahlah pulanglah lagi sana, kasihan suamiku di sana, anak-anakku di sana, bapak tuh gitu, bapak tuh, mama pun kayak gitu. Jadi ya udahlah, walaupun berat hati kita tinggalkan orang tua, namun kan orang tua kan, ya pulanglah. Nanti pun entah bulan depan lagi kita kalau ada waktu kunjung lagi ke sana kayak gitu. Perjalanan dari Pontianak ke seluas tuh berapa jam? Kalau pakai bis sih lama ya, maklum lah kan bis penumpang kan, belum waktu istirahatnya ambil penumpang lain. Kadang 7 atau 8 jam kayak gitu. Hampir seharian ya. Seharian. Kalau pakai motor pernah sekali enggak mampu. Ada enggak harapan kakak ke orang tua tuh atau mendoakannya yang gimana? Ya pasti ada sih, pengennya orang tua tuh sehat kan. Istilahnya di masa tua, terutama kan macam saya kan cuma tinggal mama lagi kan. Pengennya mama tuh sehat, jangan ada sakit-sakit kayak gitu kan, karena maklum lah orang tua nih kan, kita larang. Kalau mama saya kan sanak kan masih beladang, mah jangan beladang, dia enggak bisa, katanya sakit badan kalau di rumah kayak gitu kan. Jadi pengennya itu dia mau ke kebun terus, itulah. Iya, karena memang udah kebiasaan dia gitu ya. Jadi memang terkadang malah disuruh diam tuh katanya lebih sakit Badannya lebih sakit. kayak gitu. Harapan mama dapat hidayah? Sebenarnya sih ada sih dari almarhum bapak dulu kan. Cuman kan kita juga enggak bisa memaksa. Saya pun enggak mungkin, Pak, bapak harus ini. Ikuti saya enggak juga mau kayak itu. Nanti seolah saya nih enggak menghargai orang tua kayak gitu kan. Tapi kalau kepengen
ada sih kepengennya kayak gitu bah. Ya tapi ya tergantung itu orang tuanya lagi lah. Pernah terucap enggak atau gurau-gurau Ada gitu? sih guru-guru, Pak coba bapak ini apa ikut saya pak. Kata bapak kasihan lamamu. Sama-sama lah. Mana pula susah lah urusannya kata dia bilang. Begitu aja bapak tuh. Dah yang penting kau baik-baik aja dah syukur dah dia bilang kayak gitu ya. Tanggapannya ya. Insyaallah. Dengan keadaan kakak seperti ini tuh ada enggak rasa nyesal atau gimana tuh? Enggak sih, enggak ada nyesal sih. Apalagi kita sekarang kan udah punya anak kayak gitu kan, dah bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur jam sekarang saya dikasih suami yang baik, walaupun dari segi ekonomi mungkin kita serba kekurangan ya, tapi dari segi kasih sayang, perhatian dari keluarga suami, keluarga kita sendiri, dari anak-anak, pokoknya dah alhamdulillah lah, dari ipar-ipar kayak gitu. Pokoknya tak ada rasa penyesalan tuh enggak ada. Ya dalam artinya enggak kaya dari harta tapi kaya dari sisi lain yang dari sisi lain kebersamaan, istilahnya saling membantu kayak gitu. Kalau ada kita susah kan saudara laki-laki suami saya di sini enggak mungkin biarkan walaupun cuman saran istilahnya kan, atau ibarat kata walaupun cuman kau di sini tapi kan itu suatu membantu juga kan. Enggak semua bantuan tuh harus kita hargai dengan duit kayak gitu bah. Tapi kebanyakan pun memang kayak gitu karena kita keluarga kan. Enggak mungkin membiarkan. Seperti tadi kan Kak yang baru saya kesini kan, itu pendapat kakak tentang kedatangan kami itu gimana? Sebenarnya kan gini Kak, saya sih tahu sih ya, kok masalah bantuan tuh mungkin bodoh lah kalau orang yang enggak mengharapkan kayak gitu ya Kak ya, tapi kan kita enggak semuanya langsung ke situ Bang. Kayak gini istilahnya, enggak ada ke orang di luar sana atau yang gimana gitu kan peduli dengan kami orang mualaf ini terutama. Yuk kita bikin pengajian yuk orang-orang mualaf yuk gitu kan. Oke lah mungkin sekarang dalam keadaan sekarang saya enggak bisa karena ada punya bayi kan. Ya dulu kan saya pun udah sering juga ikut yasinan ke sana sini di sini kan. Maksud saya tuh gitu, enggak ada ke yang dari sini nih ini ada guru ngaji khususkan untuk yang para mualaf nih biar mereka enggak susah cari guru ngaji. Ini untuk yang ngajarkan sholat yang ini kayak gitu kan. Kalau masalah bantuan juga enggak juga kita pungkiri sih. Kalau ada pun ya alhamdulillah kayak gitu. Cuman kita enggak harus semua bantuan tuh kita haruskan dengan duit atau barang enggak. Dengan kayak gitu tadi lah. Dengan ilmu juga lebih alhamdulillah lagi kayak gitu bah. Istilahnya kan berarti orang Islam ini kan peduli juga dengan kami yang orang mualaf nih, punya saudara enggak dianggap ini mentang-mentang mualaf ya mualaf lah. Kayak gitu bah. Jadi pengennya tuh kita tuh kebersamaan kita kayak gimana gitu. Jadi jangan ada bedakan saya mualaf, saya Islam asli enggak kayak gitu bah. Itu aja sih. Itu juga Kak, dakwah kami ini juga bermaksud seperti itu. Makanya saya ini keluar dari rumah, saya mencari saudara-saudara yang memang mualaf yang seperti kakak gitu ya. Nah, jika ada di suatu tempat yang memang mereka tidak punya perkumpulan atau apa gitu ya. Nah, rencana dari Laskar Tujuh Langit memang ingin membentuk kajian yang memang merangkul para mualaf. Mudah-mudahan lah kan, amin. Mudah-mudahan rencana baik dan disertakan baik. Harapan saya sebenarnya itulah, tolonglah perhatikan kami para mualaf nih. Bukan saya juga sih, mungkin ramai yang di luar sana kan. Tolonglah kalau memang mereka tuh ada yang benar-benar yang tidak mampu. Mungkin kalau saya sih alhamdulillah lah, saya tidak mau dibilang tidak mampu. Kan mungkin di luar sana mungkin ada yang lebih lagi dari saya kayak gitu kan, tolonglah diperhatikan. Terutama tempat tinggal, dari makanan atau untuk anak-anak sekolah. Itu ya sih harapan saya. Tolong diperhatilah kami orang-orang mualaf nih. Insya Allah Kak, kami juga mohon doanya, mohon doa dari kakak. Itulah salah satu keinginan dan cita-cita kami, sehingga kami berusahalah dengan kemampuan kami seperti ini, kami mencari para saudara-saudara seperti yang kakak inginkan tadi, untuk kami bina, untuk kami rangkul. Karena kami juga tidak ingin mereka sendiri Kak. Setiap Idul Adha tuh Kak, pernah enggak dapat kurban atau apa gitu? Ada sih. Ada sih bilang dapat pasti ada. Cuman kan mungkin tahun tadi kayak tahun kemarin mungkin karena persediaan daging kurbannya di situ memang sedikit kan. Jadi ya lebih diperlukan mungkin orang lansia, anak yatim kayak gitu. Kalau memang banyak, alhamdulillah pasti ada sampai. Kak, kalau daerah kakak tuh pakai bahasanya bahasa apa Kak? Saya Bekati. Kalau saya ketemu dengan adik-adik saya bahasa daerah Bekati. Itu kalau misalnya kan bahasa Ahe nih ya. Ahe kan kalau tanya kan mau kemana kan dia tanya kan ampus Kak Mae gitu ya. Kalau Kati itu Kak, kalau Bekati itu bahasanya kalau menanya mau kemana gitu. Anu kume. Anu kume gitu. Masya Allah. Kalau dia nanya misalnya udah makan gitu. Laka uman gitu bahasanya. Laka uman, udah makan. Saudara sekalian, cukup banyak di Kalimantan berbagai macam
bahasa dari daerah suku Dayak. Salah satunya kakak inilah yang menggunakan bahasa Bekati. Kak, coba ngomong pakai bahasa Bekati, bilang terima kasih kepada para sahabat, para penonton, dan inspirasinya lah nih. Walaupun dalam arti mereka nih kurang paham ya, tapi kami ingin mendengar dari bahasa kakak. Ya, terima kasih untuk ayo kup danu ke dia dah ingin membantu gayo kai dan mualaf karena ayo kup katik kerimut gayo kai dan mualaf, semoga jai dah ayo kup menjalankan diberkahi oleh Allah. Amin. Dan ayo kup pun kenangkan kesehatan. Amin. Berkah selalu lah. Amin ya Allah, amin. Nah, boleh kakak translatekan tuh. Itulah tadi. Terima kasih banyak untuk bapak dan kakak yang datang ke sini, yang membantu kami orang mualaf, yang mengenal kami orang mualaf kayak gitu. Semoga apa yang dijalankan dapat berkah dari Allah. Amin ya Allah, amin. Dan dikasih kesehatan. Amin ya Allah, amin. Kak, ini ada hadiah ya kak, hadiah dari orang baik untuk kakak sholat. Ini mukena ya kak ya. Terima kasih banyak kak. Dan ini juga ada beras 5 kilo dari Baitul Mal 7 Langit. Semoga dapat membantu kakak, dapat membantu kakak sehari-hari. Jangan kakak lihat dari nilainya ya kak ya. Semoga berkah buat kakak, berkah buat para penonton sekalian. Terima kasih banyak kak ya. Sama-sama kak. Buat para sahabat sekalian, inilah seperti yang dikatakan oleh Kak Yuli. Kak Yuli ini sangat ingin mempunyai sahabat atau perkumpulan di suatu kumpulan mu'alaf. Dia bisa berkumpul kepada sesama saudara mu'alaf. Ada yang paham tuh, jangan malu Yuli, kau harus belajar. Kau bertanya, enggak apa-apa kalau kami bisa bantu, insya Allah dibantu. Enggak menutup kemungkinan ada sebagian tuh yang ngomong kayak gitu, enggak kak. Mungkin maksud mereka baik gitu, bahkan dari mana sih kok baru sekarang mau belajar kayak gitu, Bang. Karena ketidaktahuan mereka juga. Sementara saya pikirkan, belajar, enggak semuanya gitu langsung masuk Islam langsung mereka belajar. Saya rasa kayak gitulah semuanya kan. Tapi kan enggak menutup kemungkinan kami ini orang mualaf ini pengen. Sedangkan maaf yang ngomong kak ya enggak semua orang Islam pun kadang ada juga yang baru belajar ngaji kayak gitu. Mungkin bukannya mereka enggak belajar, mungkin lupa, lama enggak dijalankan kayak gitu kan. Begitu juga kami kepengen kayak gitu. Istilahnya satu ayat ke satu baris itu udah ya Allah kayak gimana gitu kok kita ngaji itu kak kayak gitu bah. Kalau saya sendirilah yang merasakan kayak itu bahkan bagi saya sempat ngaji kata guru, ini agak kan sini Yuli ya. Berarti saya ini dah ada kemajuan kayak gini gitu. Senang kak hati kak rasa kak. Benar-benar lah. Seberapa kepengen Kak Yuli ini untuk belajar Al-Quran dan apa motivasi Kak Yuli ini sangat ingin untuk belajar Al-Quran? Kalau keinginan memang sangat ingin kak. Yang satu pertama tuh biar kita mengenal kan Al-Quran tuh gimana sih. Kan katanya Islam tuh indah, tapi nyatanya memang saya sesudah masuk Islam nih dengan adanya kebersamaan kayak gini nih nyata memang Islam ini indah rupanya. Walaupun susah, sulit, memang sangat sulit sih kayaknya kan. Nyatanya saya belajar pun kayak gitu memang sulit, susah. Kalau memang itu kan diingat-ingat tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, masa sebulan pun tidak bahkan bisa kayak gitu bahkan. Tapi setelah saya bisa tuh waduh kayak gimana kayak gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri. Saya kepengennya tuh biar saya dekat sama Allah. Amin, Satu, Allah. kedua biar saya bisa mengingatkan anak-anak saya kayak gitu, itu keinginan saya. Kalau untuk orang luar sih mungkin yalah siapalah saya kalau saya mau ngajarkan orang ya mungkin jauh lah kan. Cuman untuk anak-anak saya dengan saya bisa ngaji, saya bilang nak coba kamu ngaji, nak coba kamu sholat. Nanti saya bilang anak saya sholat, mama aja enggak sholat kan susah kan. Iya betul. Alangkah baiknya saya pun ikut sholat walaupun kata orang masih belang-belang kambing kak ya. Tapi saya ada ngajarkan anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak saya masukkan ngaji, saya ajarkan sholat walaupun bukan saya ngajarkan, guru-guru ngaji mereka kayak gitu. Dan suami saya pun tidak sia-sia kayak gitu narik saya ikut ke agama dia kayak Masya gitu. Sahabat sekalian, inilah salah satu inspirasi, salah satu contoh mu'alaf yang memang benar-benar menjalani dan memang benar-benar menjadi TPA buat anak-anak dia sendiri. Semangat seperti Kak Yuli inilah yang patut kita contoh. Semangat belajar, semangat dan keinginan seperti saudara kita Kak Yuli inilah yang patut kita teladani. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Bagi yang ingin mendukung, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Dan yang ingin mendukung dakwah kami, bisa berlangganan dan berdonasi di Baitul Mal 7 Langit. Saya Lim Cuina atau Cece Yana. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.